Oke. Oke. Jadi selamat siang semuanya. Asik. Asik. Ini direkam Jadi- langsung nih. udah. Jadi ini podcast pertama kita. Gak gitu Yang cuy. kita Boring banget. gimana dong? Oke gini ya. Oke halo semua. Selamat datang di podcast Imasta bersama gue Gilbert dan temen gue yang ini. Fahri. Jadi kita mau ngapain nih, Ik? Coba jelasin dulu. Podcast Imasta itu apa, Ik? Jadi podcast Imasta itu ini program kerja baru sih di tahun ini. Jadi kita bakal ngobrolin seputaran kehidupan tentang mahasiswa sipil. Terus nanti lanjutnya kita akan ada invite alumni juga buat tahu gimana keseharian mereka setelah lulus dari sipil dan segala macam deh pokoknya. Nah hari ini tuh kita kedatangan 2 tamu spesial, asik. Dua Yoi, tamu ada dari ketua sama Imasta wakil ya. dan Ketua wakilnya banget Homan ya. dan Ada Sergio. Richard Homan dan juga Sergio. Halo Kenalin dulu dong. dulu dong. Oke, mungkin dari gue dulu Man, kali ya. suara Man. Iya. Oke. Sebelumnya thank you juga dari Departemen Bakat dan Minat udah ngundang gue sama Sergio buat sharing-sharing di podcast hari ini. Kenalin, nama gue Richard Homan dari Angkatan 17. Di sini buat periode ini gue ngejabat sebagai Ketua Umum Imasta di periode 2020-2021. Ya mungkin salam kenal semuanya. Buat yang belum tahu gue, ya mungkin Sergio boleh perkenalan, Ser. Ya, kenalin di sini gue Sergio Presley. Di semester ini gue menjabat sebagai wakil eksternal. Gue angkatan 17. Salam kenal. Yoi, oke. Jadi gini, mungkin buat teman-teman yang 19 sama 20 masih agak asing lah sama Imasta. Mungkin kalian, Homan deh, sebagai ketua, boleh nggak sih lu jelasin apa sih Imasta tuh buat teman-teman yang lain? Oke, mungkin kalau buat gue pribadi ya, Imasta itu bukan cuma sebuah organisasi sih. Kalau buat gue sendiri ya, buat gue udah kayak rumah kedua lah. Pas gue kuliah pas dulu ya, maksudnya mungkin pas offline ya. Karena Imasta itu nggak cuma buat kita di situ buat datang, tapi di situ kita juga dapat pengalaman baru gitu loh. Makanya gue sebut rumah karena di rumah itu tentunya ada keluarga kan. Dan di Imasta sendiri, gue banyak ketemu keluarga baru lah. Mungkin dari keluarga gue satu angkatan di atas gua, angkatan di bawah gua. Dan dari situ gua dapat banyak pengalaman di mana gua tahu gitu loh. Kayak misalkan kuliah ternyata nggak cuma belajar doang, kuliah juga banyak hal-hal di luar dari belajar gitu. Ya mungkin bagi gua ya rumah sih, rumah. Itu sih. Rumah ya. Kalau lu gimana, Ser? Kalau bagi gue sih masa tuh ya tempat tongkrongan sih ya, bukan organisasi ya. Bagi gue jadi habis kalau offline tuh kita habis setiap kelas pasti ke Imasta nongkrong dulu. Mau habis kelas lagi masih ke Imasta. Sebelum pulang kampus saya pasti kita ke Imasta nongkrong. Jadi kalau bagi gue Imasta itu apa? Tempat nongkrongan yang paling asik kali ya di kampus saya. Oke, jadi kalau misalnya bisa kita simpulin, Imasta tuh kayak tempat organisasi lah ya, organisasi buat ngumpul anak-anak IMA gitu ya. Betul. Nah, Ya mungkin gue mau tambahin juga sih. Kan tadi si Gilbert ngomong tempat organisasi ya. Tapi kalau buat anak-anak 19-20 itu Imasta itu nggak terbatas buat anak-anak yang ikut keanggotaan Imasta. Jadi kalau misalkan lu bukan anak IMA, misalkan lu bukan anggota Imasta, cuman lu tetap anggota dari keluarga Imasta lah ibarat. Jadi walaupun lu ibarat kalau lu teknik sipil lu udah pasti Imasta karena nggak perlu lu pengurus IMA, nggak perlu jadi anggota IMA, tapi lu boleh-boleh aja gitu buat masuk ke IMA. Gitu sih. Ya nanti kalaupun udah offline dipersilahkan banget nih buat anak 19-20 buat main-main ke Imasta, kenalan sama senior-seniornya. Jadi kali aja nanti kalau misalnya ada tugas-tugas bisa ikut dibantu. Tuh. Amin sih, amin ya. Mudah-mudahan bisa. Amin offline, amin. Nah, Man, buat lu nih, ada nggak sih saran buat teman-teman yang 20 nih, yang maba nih, buat ikut organisasi? Coba lu kasih saran dong, gimana? Supaya dia mau ikut organisasi, dia mau gimana ya ibaratnya? Gak malu-malu lah. Ya, nggak malu-malu. Oke. Berarti Penting nggak sih organisasi? buat ini ya, maksudnya buat semester berikutnya kali ya kan mereka udah mulai bisa ikut organisasi tuh ya. Iya benar-benar. Kalau buat organisasi sendiri kan tentunya organisasi nggak cuma satu ya. Ada mungkin IMA, ada BMFT, DPMFT, ada juga dari UKM-UKM.
Kalau saran dari gue kenapa lu harus organisasi ini sih, kayak pengalamannya banyak. Tentunya pengalamannya banyak. Karena kalau misalkan lu belajar itu kan mungkin lu bertanggung jawab sama diri lu sendiri. Kayak ibarat lu bertanggung jawab sama diri lu sendiri, gue harus lulus mata kuliah ini nih. Nah kalau misalkan lu organisasi itu lu bertanggung jawab sama banyak orang. Tentunya kalau misalnya lu di suatu organisasi kan lu ngambil bagian tuh. Kayak misalkan lu ada atasan lu, dan juga mungkin ada teman-teman lu, dan juga ada beberapa acara yang wajib lu ikutin. Jadi di situ tuh tanggung jawab lu dilatih. Dan menurut gua emang benar lu nggak dituntut buat organisasi. Dan tujuan utama lu tuh buat belajar gitu loh. Tapi buktinya ada aja gitu orang-orang yang masih organisasi dan IP-nya tetapnya bagus gitu loh. Jadi ngelatih juga. Siapa tahu nanti kalau misalkan di luar kuliah atau mungkin nanti udah kerja, lu bakal sibuk gitu loh. Dan kalau misalnya sibuk itu, lu harusnya bisa time manage dengan baik. Dan ini melatih lu supaya time managementnya biar baik juga gitu loh. Dan kalau dari organisasi sih ya, dari yang gue dapetin ya maksudnya supaya kalian tahu juga gitu, kira-kira kalau organisasi dapat apa. Jujur gue dapat banyak teman sih. Gue dapat banyak teman, gue dapat banyak kenalan. Gue juga lebih gimana ya, sekarang kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan yang sibuk atau mungkin sesuatu yang membuat gue kayak misalkan mesti ngatur sesuatu, ya gue lumayan bisa lah karena gue udah terlatih dari dulu. Gue ikut organisasi, gue ikut proker-proker, acara-acara, dan menurut gue itu membantu banget sih. Apalagi buat soft skill ya. Mungkin itu sih kalau dari gue sih sarannya. Jadi organisasi nggak sekedar cuma dapat serti doang ya, buat Betul nambah-nambahin di banget. CV. Betul Pasti banget. pengalaman juga pasti kita dapat. Terus link juga kita dapat dari perkenalan dari senior-senior, teman-teman di organisasi juga. Gitu. Ya, anyway, ngomong-ngomong organisasi nih, ngomongin Imasta. Teman-teman nggak asing lah sama yang namanya Angmut, terus mentoring, gitu kan. Coba Man, atau Sergio, boleh dong dijelasin apa sih mentoring sama Angmut tuh? Mungkin kalau gue jelasinnya Angmut lo ambilnya mentoring kali ya. Boleh. Ya, Angmut ya. Buat angkatan yang baru, misalnya lu baru masuk kampus nih, lu tuh nggak bisa langsung masuk ke dalam organisasi gitu. Di sini ini IMASA tuh membuka yang namanya anggota muda. Anggota muda ini baru bisa lu pada daftar gitu. Kayak di anggota mudanya itu yang ada apa aja, sorry. Jadi ada IMASA tuh bikin ada program kerja. Program kerjanya itu ada CNE, bakti sosial, IMAKAP, terus Komat, sama Baksos. Nah di setiap program kerjanya itu selalu ada namanya anggota muda. Anggota mudanya itu, lu itu lu yang mau daftar karena lu nggak bisa ikutin organisasi di awal, makanya lu harus daftar anggota muda dulu. Buat kayak lu tau lah pengalaman berorganisasi di awalnya itu kayak gimana. Hanya kayak latihan buat ininya ya, buat masuk ke organisasi nantinya. Betul. Sebelum Ngomong-ngomong masuk organisasi di Imasta nih. ya. Ngomong-ngomong organisasi di Imasta, mungkin Ser, coba disebutin dulu Ser, organisasi yang bisa diikutin yang ada dari Imasta nih. Oh, maksudnya program kerja yang ada aja, Yeah. yang ada apa aja gitu. Kan tadi gue udah bilang tuh program kerjanya itu ada apa? CNE, Civil National Expo itu tentang kayak lomba-lomba sipil, tapi itu tingkatnya itu udah nasional, gede gitu. Nah di situ tuh ada anggota muda. Lu pada tuh ya nggak bisa belum masuk IMASTA bisa daftar di anggota mudanya dulu. Terus berikutnya lagi ada apa? Komat, kompetisi matematika. Kompetisi matematika ini diikutin itu sama sekolah-sekolah yang ada di Indonesia lah, pokoknya Jakarta lah ya, tingkatannya lah ya. Kayak misalnya, nah di situ lu bisa daftar juga anggota mudanya. Berikutnya itu ada bakti sosial. Bakti sosial tuh biasanya kita kayak ngebangun rumah sih, bukan ngebangun rumah ya, kayak renovasi lah. Kalau lagi offline ya, tapi ini lagi online, kita jadi kayak cuma mungkin melakukan sumbangan terhadap panti asuhan. Dan di situ kita juga ada anggota mudanya. Berikutnya itu kita ada IMAKAP. IMAKAP itu kayak lomba internal lah, kayak buat anak sipil tuh lebih dekat lagi. Nah di situ juga ada anggota mudanya. Ya berikutnya apa ya? Udah bego kalau Udah ya. Kalau Angmut udah itu doang. Itu doang. Lupa program kerjanya. Lu mau Angmut ini apa ngurusin LK. Iya, udah itu doang. Lupa. Oke, kalau gitu thank you Sir. Terus Man, coba mentoring fungsinya apa sih, tujuannya buat teman-teman maba nih? Oke, kalau misalnya buat mentoring sendiri itu mungkin gue kasih tahu dulu kali ya. Mentoring itu
sebelumnya udah ada dari periode-periode sebelumnya. Maksudnya, jadi kalau mentoring ini sebenarnya dari angkatan-angkatan gua pertama kali maba juga udah ada. Dan mentoring sendiri ini tuh berfungsi supaya anak-anak maba yang baru masuk ke kampus, supaya mereka inilah bisa tahu kalau misalnya kondisi di sipil itu kayak gimana. Dan tentunya salah satu tujuannya juga buat ngedeketin angkatan mereka sendiri gitu loh. Jadi kalau misalkan di mentoring itu sendiri kita buat sistem namanya crossing atau mungkin pertemuan antar kelompok supaya satu kelompok ini misalkan 10 orang bisa kenal juga sama 10 orang dari kelompok lain gitu. Dan kalau mentoring ini juga membantu buat anak-anak maba-maba aja sendiri supaya kalau misalkan ada butuh misalkan atau Kak ini buat yang mata kuliah ini atau mungkin untuk pendaftaran ini gimana caranya ya. Nah, itu kan udah ditentuin mentornya sendiri-sendiri. Nah, nanti mentor itu yang bakal ngebantu mereka untuk jawab. Jadinya kalau sistem mentoring ibarat ini sih, ngebantu mereka untuk diperkenalkan ke dunia kuliah dan supaya mereka juga bisa tanya ke mentor itu sendiri kalau misalkan ada masalah apa-apa gitu. Jadi ya intinya supaya maba bisa adaptasi dan juga supaya tahu lingkungan di teknik sipil itu kayak apa. Tentunya kan kalau lingkungan SMA sama kuliah kan beda kan. Paling itu sih buat mentoring. Iya, oke. Terus gue ada pertanyaan nih, gimana sih tips lo buat anak-anak yang baru mau ikut IMA supaya bisa keterima gitu di IMA? Maksudnya ya dari dua pendapat lo berdua deh, gimana? Mau jawab dulu nggak, Ser? Apa gimana biar bisa keterima di IMA? Iya, misalnya tips-tips buat anak 19 dan 20 supaya bisa nanti kalau misalnya mau daftar bisa daftar di IMA terus bisa keterima gitu. Lu dulu kali ya, Bang. Boleh. Jadi kalau misalnya buat anak 20, mungkin ini sih. Kalau buat ngomongin tips and tricks mungkin sekarang sedikit telat ya. Maksudnya kalau misalkan dari gue sendiri, tentunya lu harus ngasih unjuk gitu loh. Kalau misalkan lu itu aktif, lu itu punya kualitas yang bagus. Dan cara ngasih unjuknya salah satu di proker-prokernya anggota muda. Jadi misalkan dia di prokernya Angmut, CNE misalkan nih, gue anak perkap, gue aktif, gue selalu kalau rapat ngasih pendapat dan juga kerja gue bagus. Nah itu tuh nggak bakal dipandang setengah mata gitu loh. Sebelah mata. Itu pasti bakal dicatat. Misalkan, ini anak 20 yang ini ternyata kerjanya bagus nih di proker ini. Atau mungkin pas mentoring kalian aktif. Atau kalian mungkin di angkatan kalian pas kemarin HUT IMA itu mungkin aktif juga ngurusin gitu. Itu pasti kita catat. Dan kalau misalnya ini kan sebelum interview ini terjadi itu udah jalan kan angmut-angmutan. Jadi mungkin kalau buat itu tipsnya lumayan telat. Tapi kalau misalkan tips buat yang kedepannya kalian gimana, mungkin pas interview atau mungkin pas kalian daftar IMA itu sebisa mungkin kalian cari tahu IMA itu fungsinya apa, departemennya ada apa aja, departemennya job desk-nya apa, kerjaannya apa. Kalau misalkan kalian udah tahu, jadinya seenggaknya pas kalian di interview tuh kalian gak buta. Dan menurut kalian juga mesti nentuin sendiri lah, kalian cocoknya di mana. Misalkan kalian ngerti nih, kalau misalkan kerjanya humas ngapain, humas kerjanya kira-kira ngapain aja, terus kalian merasa cocok, kalian pilih humas gitu. Nah, mungkin itu sih tips dari gue kalau misalnya buat mau masuk IMA buat anak 20 dan 19. Berarti masuk anggota muda tuh jadi nilai plus ya buat kalau misalnya mau masuk IMA. Jadi lo bisa dilihat dulu dari kinerja lo pas di anggota muda itu. Iya, betul banget. Terus gimana, Ser, kalau pendapat dari lo? Kalau dari gue pas mau masuk IMA-nya itu kita sih mungkin ngeliatnya dari ya pertama tuh yang Koman bilang bener banget, dari anggota muda yang bagus udah pasti kita catetin lah, ada poin plus lah, udah ada pandangannya. Yang kedua tuh ya dari interviewnya. Kalau menurut gue dari interviewnya itu yang paling penting ya jangan selengean sih. Soalnya di organisasi itu kita diajarin kapan kita harus profesional dan kapan kita harus bercanda gitu loh. Pas lagi interview itu yang penting ya lu jangan selengean aja dan jangan kelihatan kayak orang bodoh lah. Kayak ditanya ini nggak tahu, saya jawab lah setidaknya gitu. Sama jangan selengean, itu pasti bisa terima. Nah, pengalaman ya, Ser, selengean ya, Ser ya. Ada teman Iya. mulai. Ya mungkin Research dulu lah ya. Kenapa? Iya, di research dulu ya apa yang bakal nanti dikerjain di IMA dan mau masuk ke divisi mana gitu. Betul banget. Ya mungkin ada tambahan juga sih kalau misalkan di IMA nih walaupun lu udah kenal sama seniornya atau mungkin lu deket sama seniornya, tetap aja gitu kalau misalnya di interview itu formal, interview itu fokus lah, serius gitu.
Jangan lu bawa vibe teman misalkan. Oh ini temen gue, ya udahlah gue santai aja interviewnya, jangan. Jadinya kayak masih anggap serius gitu. Dan Apa mungkin harus gue juga, profesional lah. ya betul. Mungkin ada pengalaman pribadi juga ya, Sar, salah satu teman kita ya, Sar. Iya mungkin kan. Mungkin ya. Apa mau diceritain di sini? Nggak usah. Gak usah sebut nama tapi, gak usah sebut nama. Iya nggak usah. Oke. Ya udah paling ya itulah masalah satu pengalamannya. Ada satu temen gue, dia interview Ima, cuman namanya kita sensor aja di sini. Kebetulan dia kenal gitu sama ya Pip namanya. Dia kenal sama BPHI-nya, terus dia pikir oh ya udahlah gue interview santai-santai aja. Akhirnya gak keterima. Siapa tuh? Ada lah. Ada lah, pas tahun pertama ada lah. Oh dulu. Oke. Dulu Iya. udah lama. Oh, kira angkatan kita. Ya, terus habis itu gue bertanya lagi, kalau misalnya perjalanan organisasi lu gimana sih dari awal lu masuk kuliah sampai lu sekarang udah jadi ketua dan wakil nih? Kan pasti orang-orang pada pengen kan jadi ketua. Bisa jadi ketua dan wakil itu kan jadi suatu kebanggaan lah buat diri lu berdua. Nah itu gimana nih perjalanan organisasi lu selama di kampus ini sampai bisa jadi wakil dan ketua? Lu dulu kali, Sar? Ya udah gua dulu ya. Iya. Ini sih. Pertama tuh ya tahun pertama sih ya gue ikutnya anggota muda ya. Gue lupa sih gue ikut anggota mudanya. Seingat gue sih CNE ya. Gue ikut. Seingat gue ikut anggota CNE. Gue dalam divisi dana lah. Waktu itu gue cari duit ya. Cari sponsor udah dapet. Habis gue tahun pertama jadi anggota muda. Tahun berikutnya gue daftar nih di Imasta. Gue diterima. Gue masuknya ke dana. Nah, yang lucunya ya dari angkatan kita nih ya, gue cerita ya. Kita setengah tahun tuh selalu ada piket lah, nongkrong gitu kan, di IMA gitu kan. Habis itu semester berikutnya, IMA kita kena renovasi tuh. Nah, itu yang mulai ada piket, nongkrong jadi mulai berkurang tuh. Itu waktu tahun kedua ya. Habis itu kan periode berakhir tuh. Jadi kayak, kalau gue ngerasain ya, gue kayak cuma ngerasain setengah semester doang sih itu organisasinya. Gara-gara IMA kita lagi direnovasi waktu itu. Habis itu tahun berikutnya gue masuknya ke BMFT, organisasi luar tuh. Nah, gue keterima di situ, gue sebagai peneliti litbang. Di tahun itu juga, itu kan tahun ketiga ya. Kita setengah semester lagi tuh offline tuh. Itu ada pandemi COVID. Nah, jadi gue berasanya kayak setengah semester lagi kita organisasi. Itu udah gue ada dua kali organisasi, tapi berasanya kayak cuma setengah semester doang organisasinya. Habis itu tahun terakhir ya gue dipanggil sama Homan, dia minta tolong gue untuk jadi wakilnya, tapi online semua, jadi kayak ngerasa kayak organisasinya sangat berkurang. Jadi kalau ditanya pengalaman organisasi lu, sebenarnya gue kayak cuma setengah tahun doang. Itu yang gue rasain. Ya kalau dari gue sih kayak gitu. Homan nih, coba nih cerita. Oke. Kalau pertama kali gue organisasi itu pas gue maba, kebetulan tuh di TFL. Bentar gue ambil dulu nih plakatnya nih. Ya guys, gue udah balik nih guys. Jadi pas itu ada proker namanya TFL. Nah di TFL ini kita bikin plakat. Jadi kalau TFL itu mungkin prokernya sekarang udah nggak ada. Itu prokernya di mana kita renovasi taman-taman yang udah mungkin rusak atau gersang, kita tanamin pohon. Jadi ibarat kayak apa yang namanya? Namanya apa ya kalau misalnya ini? Kalau nanam ulang. Reboisasi. Reboisasi. Itu ya guys. Nah, jadi kebetulan kita bikin plakat buat kelurahan sana. Cuman nggak diterima atau mungkin nggak dikasih. Jadi gue bawa pulang nih guys. Ya pokoknya itulah TFL. Nah dari situ mungkin gue lanjut di IMA. Gue daftar karena gue ngerasa ternyata selama di IMA ya gue lihat anak-anaknya akrab, senior gue satu sama lain kenal gitu. Jadi gue penasaran apa gue cobain IMA ya. Karena kebetulan sebelum gue kuliah, gue SMA nggak pernah organisasi. Gue nggak pernah ikut acara, gue nggak pernah ikut apa-apa gitu loh. Nah, terus gue tertarik, akhirnya gue ikut yang namanya IMA. Dan kebetulan gue daftar di Humas. Kalau buat Humas sendiri itu hubungan masyarakat, fungsinya itu kalau misalkan ada info apa-apa, ibarat gue lah yang infoin ke anak-anak sipil lewat platform-platform kayak Line, IG, segala macam. Nah, abis itu di tahun pertama ini gue organisasi, yang pas gue masuk Humas ini,
gue juga banyak lah ikut proker-proker. Jadi kalau proker itu di IMA ada banyak, kayak misalkan CNE, IMA Cup, Komat, Baksos, itu semua gue ikutin semua tuh. Jadi semua proker IMA gue ikutin, dan semua proker yang ada di BEM-Pus, misalkan kayak BEM Pusat saat itu ngadain ini ya, kayak suatu proker buat semua anak-anak. Itu gue juga ikut kebetulan. Terus ada juga proker dari BMFT, gue juga ikut. Jadinya kayak pas kalau dibilang tahun paling aktifnya gue organisasi ya itu pas gue di Humas Imasta. Habis itu buat tahun kedua gue organisasi, gue masuk ke BMFT bareng sama si Sergio. Kebetulan gue pas di BMFT itu gue juga masuk ke Humas. Jadi gue Humas, dia Litbang. Dan iya benar, jadi pas saat itu gue jalanin proker, gue jalanin job desk gue segala macam, tapi tetap aja karena adanya corona, jadi setengah tahun. Nah akhirnya itu pas gue di BMFT, kan gue mikir kan, pas gue di IMA, gue dapat banyak lah. Walaupun gue tahun kedua masih di BMFT, gue juga tetap dirangkul lah sama anak-anak IMA. Dan gue mikir, wah cara gue ngebalikin semua yang gue dapat dari IMA gimana. Dan akhirnya gue mikir buat mau jadi ketua. Karena gue rasa dengan gue jadi ketua gitu, gue bisa bawa perubahan-perubahan yang bagus lah pada IMA sendiri. Jadinya timbal balik gue dari hal-hal yang gue dapetin di IMA, gue balikin dengan gue jadi ketua gitu. Dan kebetulan kenapa Sergio bisa jadi wakil gue? Karena dari semester 1, semester 2, semester 3, 4, 5 kan kita sekelas tuh. Dan gue sama Sergio ya ibarat kalau misalkan sehari-hari ya selalu nongkrong bareng lah. Dan gue ngerasa kalau misalnya Sergio jadi wakil gue bisa merasa terbantu. Jadinya gue ambil Sergio jadi wakil gue. Ya begitulah cerita periode-periode gue sebelum-sebelumnya ya selama organisasi. Jadi nggak telat ya buat orang-orang yang buat anak-anak di sipil yang kayak kalau SMA tuh nggak aktif, itu masih bisa banget ya. Ini aja buktinya Homan SMA nggak pernah ikut apa-apa, tapi sekarang di kuliah dia bisa jadi ketua IMA. Oke, jadi ngomong-ngomong tadi si Sergio nih, renovasi IMA. Jadi fun fact tuh dulu IMA nggak kayak sekarang ya. Kalau misalkan teman-teman tahu, IMA tuh dulu kumuh banget cuy. Nah, terus kita di IMA itu juga bisa kayak main pingpong. Nih buat yang belum tahu nih ya, di IMA kita bisa main pingpong, bisa ada karambol, ada catur, ada apa lagi? Ada kasur juga kalau mau Nah, tidur. ada kasur, mau tidur, bisa nugas juga di IMA kan. Kasur. Ada sofa, kasur. Lantainya juga ada ini bos, lantainya juga ada apa namanya? Puzzle yang sombong itu ya. Kalau gabut, tinggal dicopot-copotin terus pasang-pasangin lagi. Nah, ngomong-ngomong tadi kita denger nih, Homan kan organisasinya banyak banget nih dari awal. Man, boleh nggak sih lu jelasin kayak tips bagi waktu buat organisasi sama akademik? Terakhir nih. Oke. Mungkin kalau misalkan buat ngatur waktu ya, mungkin kalau ngatur waktu gue sendiri gue nggak bisa bilang gue ngatur waktunya bagus. Cuman selama gue kuliah nggak ada keteteran gitu, ngerti nggak? Jadinya walaupun gue ngatur waktunya nggak bagus, ujung-ujungnya kelar gitu. Cuman mungkin cara ngaturnya kurang baik aja. Nah kalau dari gue sendiri, cara ngatur gue itu gimana ya? Sebelumnya gue cari tahu dulu deadline-nya atau mungkin tenggat waktu suatu tugas itu kapan. Misalkan kalau tugas kan dikasihnya mingguan, minggu depan udah harus kumpul. Terus kalau misalnya proker kan mungkin ada tanggal-tanggalnya. Misalnya tanggal segini udah harus dapat kontak dari ini, tanggal segini mesti dapat barang ini gitu. Kalau misalkan dari gue sendiri, karena menurut gue sendiri gue udah ikut organisasi itu tanggung jawab yang besar, jadi biasanya gue mengutamakan organisasi dulu. Jadi misalkan, buat di sini minggu depan udah deadline nih, sedangkan tugas juga deadline. Jadi gue bakal kelarin yang organisasi dulu, kalau udah kelar baru gue kerjain tugas. Karena dari gue sendiri menurut gue tugas itu nggak terlalu berat ya. Walaupun berat tapi ya menurut gue masih bisa dibegadangin lah gitu loh, ngerti ya? Jadi kasih tinggi ya buat IMA. Iya lumayan. Tapi kalau misalkan nih ada 2 proker, dan kalau misalnya 2 proker atau mungkin lu ikut proker di IMA atau mungkin lu ikut proker di BEM juga gitu. Nah kalau misalnya kayak gitu, lu harus tentuin yang mana dulu yang diprioritasin. Misalkan nih, rapatnya pada hari itu bareng. Misalkan hari Senin rapatnya bareng jam 3. Nah, yang ngumumin rapat itu siapa duluan gitu. Misalkan yang ngumumin rapat dari IMA duluan, minggu lalu udah kasih tahu. Sedangkan kalau misalkan BEM baru beberapa hari yang lalu, ya lu mesti kasih tahu gitu.
ini buat rapatnya mungkin gue nggak bisa ikut karena dari IMA udah duluan gitu. Gue juga di IMA misalkan jadi koor, sedangkan di Proker BEM lu cuma jadi anggota gitu misalkan. Ya sebenarnya kita mesti tahu juga sih proporsi kepentingan itu masing-masing gimana. Misalkan kalau misalnya tugasnya gampang, lu nggak usah nyicil, misalnya sehari kelar, ya udah nanti sebelum deadline lu kerjain nggak apa-apa. Bisa juga lu kerjain secepat mungkin kan. Atau mungkin proker, deadline-nya prokernya lu di sini jadi anggota doang. Di satu proker lagi lu jadi koornya atau mungkin lu jadi wakapel gitu. Ya sebenarnya balik lagi ke kepentingan masing-masing gitu. Halo. Ya, Mulai ya. dari mana? Mulai dari mana tadi nggak kedengeran? Nggak, udah kedengeran kok. Udah ya. Oke. Yang paling utama itu sih tentuin prioritas dulu. Jadi masing-masing prioritasnya beda-beda. Tugas juga ada prioritasnya lah. Ada tugas susah, ada tugas gampang. Kalau tugas gampang bisa kerjainnya bentar doang, jadi mungkin ya udah nanti aja gitu. Ya paling dari gue itu sih nentuin prioritas. Yang penting cicil sih ya kalau tugas mah. Kalau misalnya hamin sehari sih pasti begadang nggak tidur sih. Tapi balik lagi ke tugasnya kan makanya kan. Iya. Kalau misalnya tugas besar dikerjain hamin 2, hamin 3 udah pasti 2 hari 3 hari itu nggak tidur sih. Tapi kalau saya tugas ya ecek-ecek baik ya oke lah hamin sehari. Tinggal nyalin kan. Jangan diomongin di sini dong, jangan diomongin di sini. Gak enak ya? Maaf. Terus gimana sih kalau pendapat lu? Kalau dari gue Bentar. ya, Sorry, gue potong. Jangan ngomong pendapat, langsung aja. Share. Pesan lu buat anak 20 apa, Share? Sama mungkin nanti teman anak 21 yang baru masuk nih. cara bagi waktunya ya. Iya dong. tuh. Atau pesan apa sih? Pesan apa ya? Maksudnya pesan, ya lu pesan lu buat mereka lah. Maksudnya, ya kalian jangan gini, kalian tuh gini. Oh ya. Kalau dari gue kan, anak 20 ini kan anak yang paling ini ya. Belum pernah ke kampus sama sekali. Benar-benar nggak ngerasain offline ya. Pesan dari gue sih, lu mesti coba sih ngerasain ya ke kampus tuh gimana, pulang malam dari kampus gimana, apa nongkrong di kampus tuh gimana. Itu menurut gue berbeda banget sih sama di sekolah sih. Soalnya di kampus tuh dosen bener-bener nggak peduli banget sama lu, mau nilai lu hancur, mau nilai lu apa, dia bener-bener nggak peduli. Jadi lu bener-bener apa ngatur waktu lu tuh sendiri gitu ya. Kalau pesan dari gue tuh kalau bisa nih semester depan udah offline, nikmatin sih waktu kuliah lu. Tetap enjoy, mau ada tugas pun juga tetap enjoy, jangan stres, main juga tetap main. Bagi waktu aja yang benar. Pesan dari gue itu aja sih. Oke, kalau gitu berhubung waktu juga nih, kan waktu udah sampai. Thank you banget, gue ucapin buat Homan, buat Sergio, udah datang ke podcast pertama kita, udah jadi bintang tamu. Mungkin Homan sama Sergio boleh drop IG-nya, apa Man? IG lu Man? @Richard Homan, RICHARDHOMAN. Udah itu doang. Oke, Sergio. Kalau gue Sergio Presley, nggak usah ini, bisa lah spellnya. Sergio Presley. Aik. Ya, kita nggak usah lah. Kita kan MC-nya, kita bakal ketemu tiap minggu. Masa kita drop IG kita tiap minggu? Ya, udah bertahu lah. IG gue @GILBRTH__oke. Kalau Fakri Cahyo, IG-nya Fakri Cahyo. Oke, kalau gitu, thank you sekali lagi gue ucapin buat Homan sama Sergio udah mampir. Mungkin kita bisa ketemu lagi di podcast selanjutnya ya. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Udah.